Oke, yang pertama gini Mas, kita pengen tanya terkait dengan konsep ketuhanan menurut teman-teman budaya spiritual Hindu itu kira-kira bagaimana? Apakah sama kemudian antara Tuhan dengan dewa barangkali supaya kita tambah referensi ini. Gimana Mas? Jadi gini Mas, kalau konsep ilmu ketuhanan kan ada teologi Mas. Ilmu teologi, jadi ada teologi yang bersumber daripada Weda lah. Kita berbicara kitab suci Hindu yang universal gitu. Jadi yang pertama itu kan Tuhan dengan dewa itu sangat berbeda Mas. Jadi kalau Tuhan itu istilahnya tidak terpikirkan kalau konsep Hindu disebut dengan acintya. Kemudian Tuhan itu juga memiliki nama-nama sesuai dengan fungsi beliau. Seperti itu. Ada yang namanya kalau di Bali ada disebut dengan tanpa haran, yang tidak memiliki nama, seperti itu konsepnya. Kemudian disebut dengan Sang Yang Wenang, artinya beliau berhak untuk tentang hukum alam inilah. Beliau berhak menentukan mana yang harus hidup, mana yang mati, seperti itu konsep Tuhan. Kemudian kalau dewa itu istilahnya manifestasi. Jadi dewa itu kan berasal dari bahasa Sanskerta lah. Asal katanya dip itu sinar. Jadi ibarat matahari itu adalah Tuhan itu ibarat mataharinya. Kemudian sinar itulah dewanya. Jadi kita sebagai manusia itu tidak lepas dari dosa lah, dari ego. Jadi kalau kita istilahnya langsung ke matahari kan mungkin karena panasnya beliau, jadi kita bisa hangus lah. Begitu juga karena kekotoran kita tidak akan mampu langsung menuju Tuhan. Jadi ada istilahnya tangga-tangga harus kita lewati. Ada mungkin dari bawah, ada yang namanya kalau di Bali disebut dengan kande lah. Ada konsep sedulur kalau di Jawa. Jadi lewat itulah. Kenapa? Karena Tuhan itu kan ibaratkan saya ini Mas. Jadi dengan kita tuh ibarat air dengan minyak lah. Jadi sulit kita menyatu karena kekotoran kita. Itulah media-media yang supaya gampang kita menyatu seperti itu. Lewatlah sedulur kita seperti itu. Jadi kalau di Bali disebut dengan atma atau roh dalam diri lah. Karena beliau kan percikan kecil dari Tuhan juga. Jadi lewat frekuensi yang sama lah mampu menyatukan hal ini seperti itu. Sama dengan konsep ajaran kejawen juga sebenarnya. Kebetulan saya di Jawa itu ada semacam paguyuban begitu namanya sedulur sejati. Karena Tuhan itu gaib, maka cara mendekatnya harus dengan cara gaib, yaitu sedulur yang ada di dalam diri kita itu kan ya. Sehingga dengan frekuensi yang sama itu bisa tersambung. Kurang lebihnya seperti itu ya Mas Panjay ya. Oke. Mas Panjay ini relatif masih muda tapi sudah menjadi seorang praktisi spiritual di Bali. Saya ingin tahu dari mana awal ketertarikan atau kemudian awal mula menekuni dunia spiritual di tengah kemudian perkembangan zaman yang anak-anak pada hedon, pragmatis dan lain sebagainya. Mas mungkin istilahnya tidak bisa lah terlalu vulgar lah ya. Ada sesuatu yang memang tidak boleh diungkap. Yang pertama kan karena keturunan lah. Jadi dari keturunan, habis itu dulu cuma sekedar hanya tertarik. Jadi kan karena lihat kakek baca buku-buku, kalau di Bali lontar, iseng-iseng lah, dar kepo-kepo aja tapi tidak begitu. Kemudian sering lah, kalau saya anggapnya sih halu ya, sering duduk itu kayak masuk ke dimensi itu, halu lah, saya anggap itu halu karena orang lain tidak merasakan hal itu seperti itu. Jadi sering gitu, kemudian diganggu lah di saat makan, dicari sama makhluk yang itu. Ini dari SD kan, SD diajak lah keluar, kalau nggak mau nasinya diisi pasir dan lain sebagainya lah, terus diganggu. Habis itu dulu cita-cita sih kerja di luar karena dari SMA jurusan pariwisata ngambil bartender. Kemudian kasih tahu sama kakek, kamu jangan kerja di luar, nggak bakal jadi orang loh. Seperti itu. Habis itu ya istilahnya nggak percaya lah ya, karena kita istilahnya muda, seperti itu, hiporia muda seperti apa. Kerja di Singapura drop 2 bulan, sakit, balik, kerja di pasar juga kesakitan, baru ke rumah seperti itu. Pelan-pelan lah menata. Dari itu mulailah seperti ya beda dikatakan halu kalau ikut rasa lah seperti itu, disuruh ke sini sama ayang dan lain sebagainya seperti itu, terus sampai sekarang terus menekuni. Kebetulan juga kan kenapa juga sering baca literasi sastra, satu karena kekepoan lah. Jadi saya itu orangnya paling kepo, dalam artian disuruh nih membuat sesajen, saya pasti untuk apa sih membuat sesajen, tapi saya cari tahu seperti itu supaya tahu lah untuk apa. Kebetulan sekarang juga
nari seperti Mas. Jadi narinya tuh kan kalau di Bali ada yang namanya penasar. Jadi ada tokoh yang memang menceritakan bagaimana perjalanan seorang raja, bagaimana filosofi dari iadnya itu atau Banten itu. Jadi mau nggak mau kan harus belajar jadinya seperti itu. Kalau ketertarikannya sih dari kecil lah, cuma mau istilahnya karena kan terus istilahnya mengalami proses yang memang bisa dikatakan sakit lah, sakit berkepanjangan dari tahun 2013 lah, baru mau istilahnya menjalankan. Oh memang udah ini takdir saya, hidup saya, ya udah saya harus jalanin seperti itu. Dari 2013 sih. Sudah menemukan tugas hidup ibaratnya ya. Tugas hidup ya. Oke. Kemudian gini Mas Panca, kalau di teman-teman muslim nih, teman-teman Islam nih, ketika belajar agama itu ada fase Mas, ada tingkatan-tingkatan. Ibarat anak kecil begitu, ada yang namanya syariat, ada yang thariqat, ada yang hakikat, ada yang ma'rifat. Ini yang di tataran syariat ini Mas, seperti anak kecil tuh, kalau misalnya ini selalu ditakut-takutin dengan punishment ya kan, terus kemudian diiming-iming dengan reward ya, dibeliin ini baru mau ya kan. Nah, kalau di teman-teman Hindu kira-kira apakah juga sama? Ada yang levelnya baru sekedar kulit dan lain sebagainya gitu. Jadi secara garis besar lah bahwa di Hindu itu ada dua jalan lah menuju Tuhan, ada prawarti dan niwarti. Kalau prawarti itu dia konsepnya seperti dia ikut dengan ajaran-ajaran agama, tetapi tidak berpikir masalah goibnya. Contoh di dalam ajaran agama kamu kalau udah baru lahir ada upacara ini, ya udah dia jalankan. Tapi kalau yang niwarti dia ada faktor gaib. Jadi ada istilahnya di Bali menanyakan kepada orang pintar, kalau di Bali disebut balian betul. Ada kita punya anak lahir, tanyakan lu siapa yang reinkarnasi, kemudian dia minta apa, seperti itu. Kemudian setelah selesai upacara ini lagi dia menanyakan apakah sudah komplit, seperti itu Mas. Kemudian kalau tatanannya antara kulit dan ini itu tergantung orangnya seperti itu. Tergantung orangnya, karena kebanyakan sih disebut kalau di Bali disebut jenana rahasia lah. Jadi tidak sembarangan bisa diceritakan seperti itu Mas, diceritakan karena kan di sana memiliki yang namanya dewa atau bahasa dewa lah, yang sulit dicerna, ditangkap oleh orang-orang yang memang tidak terjun di dunia itu. Makanya di dalam sastra kitab suci Weda dikatakan aku sangat takut dengan orang yang bodoh. Maksudnya apa? Supaya nanti tidak disalahartikan. Seperti itu. Salah artikan. Contoh simpelnya ada dua kitab suci Mas ya. Mungkin ini kalau orang awam berpikir seperti bertolak belakang. Ada Manawa Dharma Sastra atau Sara Mustir Cahaya. Kalau di dalam Manawa Dharma Sastra dia sangat mengagungkan seorang wanita. Bagaimana kalau kita menyakiti wanita maka tidak ada satupun niatnya yang akan berpahala. Kalau di dalam Sara Musaya dia seperti membuat kita tuh supaya tidak tertarik dengan wanita. Wanita, mohon maaf, susunya ibarat racun. Jadi inilah sesuai dengan sudharma dia atau tugasnya dia. Kalau kita di Bali kan ada yang namanya di Hindu ada brahmacari. Jadi fase di mana dia untuk menuntut ilmu. Ada grahastra, fase di mana dia untuk menjalin hubungan rumah tangga. Kemudian habis itu ada namanya wanaprastha, arti dia sudah mulai sedikit tidaknya menghilangkan sifat-sifat duniawi. Baru biksuku full lah dia menjalankan yang namanya sanyasin atau pertapa. Jadi konsepnya kalau kita masih dalam konsep grahastra itu diajarkan melalui dharma sastra. Bagaimana kita harus meromantis orang wanita. Tapi kalau kita sudah menjadi yang namanya biksu itu istilahnya kalau di Bali disebut dengan pandita lah. Pandita itu yang diajarkan supaya kenapa? Supaya kita tidak tertarik lagi oleh duniawi. Jadi kalau kita mau pelajari yang namanya wanita indah, wanita dan lain sebagainya, takutnya kita akan terjerumus dunia sana seperti itu Mas. Gitu ya. Jadi ada fase-fase kita mau jadi apa? Ini loh yang harus kita pelajari. Kalau kita mau jadi apa ini loh. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan sesuai dengan apa pekerjaan kita seperti itu. Oke, siap. Kemudian gini, Mas Panca, saya pengen tahu ya, kalau di Bali itu teman-teman rata-rata ketika lewat di mana-mana itu Mas, pohon-pohon yang besar itu selalu dikasih kain ya, yang kotak-kotak gitu ya Mas ya. Terus kemudian dupa di mana-mana gitu ya. Filosofis dan yang bisa yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar atau pemeluk agama Hindu, kira-kira apa itu Mas?
Jadi gini Mas, mungkin yang pertama lewat umumnya lah bahas Mas ya. Umum dari di konsep menengok Dharma Sastra kan di Hindu lah. Tujuan daripada upacara yatnya itu sebenarnya untuk menurunkan hujan lah. Jadi dengan adanya hujan turun, otomatis dia akan ada yang namanya kehidupan. Jadi kalau sudah ada kehidupan, apa itu tumbuh-tumbuhan, manusia akan bisa hidup. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian ini nanti nyambung Dharma Sastra dengan konsep spiritual. Jadi ada yang namanya unsur pertiwi atau bumi, kalau di Jawa kita pertiwi, dan akasa atau langit. Jadi apabila langit itu mampu menyentuh yang namanya bumi, maka dia akan menghasilkan yang namanya kehidupan. Sama juga kalau orang spiritual diilmukan dia konsep sastra. Jadi ada aksara ang atau bumi ini dengan ah. Ada konsepnya disebut dengan linggayoni lah. Jadi apabila ang dan ah ini kita mampu menyatukan, maka dia akan muncul yang namanya ongkara. Ongkara itulah kalau di Bali disebut dengan aksara Tuhan. Jadi awal mula kehidupan. Seperti itu Mas konsepnya. Kemudian kenapa dia di seperti itu udah ada bunyi klakson? Satu, dia menghormati. Kita agama Hindu adalah menghormati karena kita percaya di dalam konsep kande, di Bali kan ada namanya kande. Ada namanya kande 4. Ada 4 Buddha, ada 4 manusia, dewa dan lain sebagainya. Jadi dipercaya bahwa tumbuhan itu, batu, sungai itu adalah saudara kita. Itu konsepnya Mas. Sehingga ketika ada di bel gitu ya Mas, klakson gitu ya, itu dalam rangka untuk penghormatan kita kepada leluhur gitu ya. Karena percayaan seperti ini Mas, tidak ada satupun manusia mampu menciptakan pohon. Betul. Seperti itu Mas. Jadi tidak ada satupun manusia mampu menciptakan pohon. Jadi kepercayaan kami di Hindu, kami tidak bisa istilahnya menyentuh Tuhan karena gaib seperti Mas tadi gaib. Jadi dengan kita menjaga, menyayangi seluruh ciptaannya, sama juga kita dengan menyayangi Tuhan itu sendiri. Karena kita percaya di setiap makhluk hidup, kalau Tuhan itu di Hindu disebutkan dengan beliau penguasa cetana acetana Mas. Jadi ada benda mati dan benda hidup. Jadi di setiap entah tumbuhan dia ada rohnya di dalam. Batu pun memiliki jiwa di dalam seperti itu. Itu percayaan kita Hindu seperti itu. Kalau di apa tuh namanya? Di Islam itu kan ada surga, ada neraka gitu Mas. Nah, kalau di Hindu ada apa Mas? Sama Mas. Sama ya. Surga, neraka, cuma nanti ada fase-fase tingkatannya Mas. Jadi surga itu juga ada 7 tingkatan nantinya. Oh gitu. Sampai terakhir nanti moksanya. Moksa itu ada 4 jenis moksa nanti. Moksa yang meninggalkan jasad ada moksa yang tidak meninggalkan jasad. Oh iya. Kemudian kalau neraka itu ada 7 juga. Makanya kalau dunia ini dibagi menjadi 14 lapisan ya. Kalau neraka di bawah itu disebut dengan Sabta Petala Mas. Jadi ada 7 lapis-lapisan. Mungkin dosanya seperti ini, dia masuk lapisan ini. Nanti terlahir akan menjadi ini. Kemudian kalau dosanya seperti ini, nanti lahirnya bisa menjadi binatang malahan seperti itu. Iya. Reinkarnasi gitu ya. Kalau reinkarnasi seperti itu. Kemudian saya tadi mendengar Mas Panja berbicara tentang apa namanya Weda ya. Saya tertarik itu yang ini Mas, banyak sih kata-kata mutiara menarik dari Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ya. Itu Bhagavad Gita itu yang bagaimana Mas? Coba barangkali bisa dieksplor supaya kita tahu gitu. Jadi ini, kalau kata mutiara Hindu banyak ada di Slokandara juga ada, di Bhagavad Gita juga ada. Di Bhagavad Gita itu bagaimana itu kitab yang dibuat pada saat perang Baratayuda. Jadi antara wejangan Sri Krishna dengan Arjuna. Makanya di sana saya katakan, kapan kita mempelajari hal itu? Karena di sana ada sloka yang berbunyi, apabila kamu mati di medan perang atau kamu membunuh musuh, kamu akan surga. Jadi kalau orang yang istilahnya tidak kuat iman menggunakan inilah yang membuat kita membunuh dengan dasar agama, dengan atas nama agama. Tetapi tujuannya adalah ini pegangan untuk dia para kesatria. Entah itu sekarang ada tentara seperti itu Mas. Jadi kalau tentara diajarkan membunuh itu dosa, dia tidak akan mampu mempertahankan negara. Jadi inilah yang diungkapkan. Jadi dasar ini untuk apa? Makanya di sana banyak yang namanya kata-kata mutiara sesuai dengan tugas kita seperti itu. Kalau kita mungkin sebagai sekarang orang spiritual, yang ada yang sana diajarkan spiritualnya. Tergantung kita yang mana mau